Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Om Dali lagi berada di Cape Town, Afrika Selatan. Nah, rencananya saya mau ketemu orang Indonesia yang entrepreneur. Dia punya usaha bisnis food truck. Dijual makanan Indonesia di festival-festival, events-events, sekalian mempromosiin negaranya. Hebat ya. Si Om Dali beneran deh. Saya salut banget sama orang Indonesia yang di luar negeri yang berani gitu buka usaha macam kafe dan resto dan lain-lain. Soalnya nggak begitu gampang itu. Terus risikonya ada tinggi gitu. Nanti kita lihat deh. Ayo kita keliling Cape Town berburu makanan Indonesia. Nah, ini teman-teman, si Om Dali mau tunjukin salah satu masjid terbesar di Cape Town. Tapi saya baca dari HP ya, soalnya nggak sempet hafal infonya. Namanya Masjid Habibiyah Sufi Sahib. Berdiri sejak tahun 1905. Dibangun oleh Haji Sufi Sahib yang berasal dari India. Dia berimigrasi ke Afrika Selatan pada tahun 1895. Bertugas mendirikan 13 madrasah, membangun 11 masjid tambahan, dan membangun banyak pemakaman. Assalamualaikum, selamat datang di food truck kami dengan nama Bali Food Truck. Kami di Cape Town, Afrika Selatan, memperkenalkan dan mempromosikan masakan Indonesia ke publik di Cape Town dan sekitarnya. Kenalin dulu. Iya, jadi nama saya Frida dan ini suamiku. Namanya Gino. Jadi kita work as a team di Bali Food Truck. Kalau aku lagi capek masak, jadi dia nih yang bantuin masak. Dia jago juga bikin nasi goreng, mie goreng, bikin tempe, rendang. Pokoknya dia tangan kanan aku lah istilahnya. Ajarin. Aku dong. Jadi kita berdua
manggung dengan food truck ini dari festival ke festival untuk mempromosikan kuliner Indonesia di sini. Jadi kita nggak ada tempat yang permanen kayak di suatu tempat gitu buka setiap hari, enggak, karena memang ya kita pindah-pindah sesuai dengan kalau aku bilang sesuai dengan mood aku bukan sesuai dengan mood ya, sesuai dengan interest kita dan target market kita. Itu dia kata-kata yang pas target market kita, karena menurut aku kalau seumpamanya kita ada di satu tempat itu, buat aku ya di sini masih kurang maksimal karena makanan Indonesia itu masih belum dikenal. Jadi kitanya yang harus proaktif untuk ngider gitu. Nah, dari festival ke festival itulah yang cara efektif untuk memperkenalkan makanan Indonesia. Ya emang nggak banyak sih yang kita jual di food truck ini, karena kalau dilihat space-nya kecil banget ya, nggak kayak restoran. Jadi ini di dalam itu nggak luas, jadi kita harus memaksimalkan space kita untuk masak dan menghidangkan masakan Indonesia dari space yang kecil ini. Di sini kita masak nih, kompornya 2. Kadang-kadang di sebelah sana kita pakai untuk gorengan, dan di sini itu masakan-masakan yang udah jadi atau topping-toppingnya, maksudnya working space kita. Dan setelah itu kita serving outnya dari sini. Lagi nunggu, kecil kan? Makanya kita nggak bisa terlalu idealistik untuk ngejual makanan Indonesia yang banyak macamnya lah. Jadi kita memang mulai mempromosikan memang dari makanan yang udah dikenal sama orang sini, seperti nasi goreng itu our best seller. Terus mie goreng, tadinya mie goreng kita perkenalin pertama tuh as our first best seller, tapi sekarang nasi goreng udah menduduki tempat pertama sebagai best seller kita. Jadi kita stick to that, nasi goreng dengan daging rendang, terus ayam opor, ayam sate, tempe, nggak lupa juga kita perkenalkan di food truck kita. Dari situ kita bisa menjangkau 2 misi. Pertama, memperkenalkan kuliner Indonesia, dan yang kedua untuk memperkenalkan tempe jadi lebih mendunia gitu. Terus ini dagingnya halal semua ya? Alhamdulillah kita sudah halal, kita ada sertifikasi halal nih. Sertifikat kita dipajang di sini semua karena memang untuk jualan di sini nggak semudah seperti jualan di Indonesia yang bisa langsung buka lapak di garasi. Kalau di sini nggak bisa, jadi kita memang harus mengapply izin khusus untuk menjual makanan karena food and safety regulation di sini lumayan ketat. Jadi kita harus mengikuti aturan itu. Jadi dari segi perizinan itu kita udah alhamdulillah udah komplit, termasuk sertifikasi halal. Jadi market dan audience kita memang cukup luas, dari komunitas muslim, komunitas non muslim, dari yang kalangan ya segala kalangan kita bisa mengcater untuk mereka. Dan ya kita juga alhamdulillah dapat award dari Food and Home, Best in Food. Ini 2023, 2024 belum kita print, kita juga menang sebagai salah satu. Dan ini adalah award kita yang 2024 untuk keripik tempe kita, yang diakui sebagai Best Snacks. Salah satu best snack di gluten free kategori di majalah lokal sini. Jadi kita memang mengalami banyak tantangan untuk memperkenalkan kuliner Indonesia. Terus terang nggak mudah, benar-benar nggak mudah karena South African market nggak terlalu adventurous. Mereka kalau lihat yang ada aneh-aneh dikit mereka what's that gitu. Jadi nggak kayak kita yang jiwa petualangannya tinggi, pengen nyobain apa aja kalau di tempat baru. Kalau di sini kurang, jadi kita harus tetap semangat untuk terus maju, nggak ada pantang menyerah, konsisten kuncinya itu. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah mulai
dikenal. Jadi dimanapun kita berada, di festival manapun, tendensi untuk sold out-nya itu tinggi karena orang looking forward untuk mencoba makanan kita dan mereka so excited kalau kita ada di salah satu festival yang ya di salah satu festival terus ada kita dan mereka ya excited dan nggak jarang kita antriannya tuh lumayan panjang. Tapi tentunya maksudnya masih panjang lah perjalanan kita untuk terus mempromosikan makanan Indonesia. Tapi berkat doa dan dukungan dari semua pihak dan termasuk Om Dali dan follower Om Dali untuk mendoakan kita agar terus semangat memperkenalkan dan mempromosikan kuliner Indonesia di Afrika Selatan ini, kita optimis, insya Allah lancar, laris, manis, dan ya Indonesia akan makin dikenal di Afrika Selatan nanti. So for the last festival we went to, we used nasi goreng as a main dish, where we did barbecue flavored tempeh, of course, chicken, and the favorite beef rendang. What we also played with a little bit of a play for the South African market is a balito, so Balinese burrito. So we did the same nasi goreng filling, but then in a wrap. One of the things, and of course the famous spring rolls, chicken of lumpia that we have. Jadi ini menu kita. Sekarang kita lebih fokus ke nasi goreng karena memang itu best seller kita. Nasi goreng kita sajikan dengan pilihan toppingnya, ada tempe untuk yang vegetarian atau vegan, lalu ada ayam dan beef rendang. Terus pilihan keduanya ini sedikit ada fusionnya. Kita namakan balito, kepanjangan dari Bali burrito. Itu sebenarnya nasi goreng, tapi kita aplikasikan di wrap, tortilla wrap gitu. Jadi untuk customer yang males makan besar gitu, jadi mereka bisa ngemil. Iya, jadi kita harus inovatif gitu loh. Kalau orang sini kan suka yang praktis-praktis ya. Jadi apa ya menu yang praktis gitu, akhirnya kita ciptakan balito ini. Jadi nasi goreng kita bungkus di tortilla wrap. Jadi mereka gampang tinggal makan, nggak usah pakai garpu, nggak usah pakai sendok, jadi tinggal pakai tangan. Dan of course ya lumpia is always handy ya karena praktis untuk snack gitu. Backgroundnya ini di rumah Frida dan hari ini aku memasak lumpia ayam, lalu ada risol kampung dan the most popular dish, nasi goreng, beef rendang. Terus buat yang seger-seger kita buatin acar. Dan di sini ada ayam opor. Ya ayam opornya emang agak-agak beda. Ini udah disesuaikan dengan selera lokal di sini. Lalu next ini ada mie goreng dan my favorite, tempe mendoan. Ini best seller kita juga. Dan cabenya ini dipetik dari kebunku sendiri. Masa sih? Iya itu tuh di situ tuh, di situ kebun cabe, di sana juga kebun cabe. Iya. Terus ada kerupuk udang. Dan penutupnya kita buat kue lapis ala Frida Bali Food Truck. Terus nggak lupa dong namanya orang Indonesia ya, ada sambal ulek dan aku juga buat sambal teri. Ini bikin sendiri? Bikin sendiri dan aku juga jual ini kalau pas lagi di food truck karena kan kita juga menyajikan makanan Indonesia nggak kurang gitu kalau nggak ada sambal. Jadi kita selalu menghidangkan sambal dan orang-orang tuh suka banget gitu loh. Jadi aku buatin ini dan dipajang juga. So whoever wants to buy a jar, they are welcome to buy a jar gitu. Pertama-tama sih mereka kepedesan gitu, tapi pedesnya tuh nggak yang just burn gitu kan. Kebanyakan cabai-cabai di sini tuh cuman apa sih pedes di bibir gitu, tapi nggak ada rasanya. But Indonesian sambal beda dong. Mau makan apa? Aku mau like Kamu mau mixture. Mixture? Okay. Yeah. Okay, let's do. I will make like campur.
Campur, nasi campur. Nasi campur, betul. Telurnya mau nggak? Boleh. Boleh. Saya Om Dali udah lapar soalnya dari Dubai sih cuman makan sedikit di pesawat. Karena saya nafsu banget ya. Mau cobain makanan Indonesia di South Africa gitu. Oke, ini beef rendangnya. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Sedikit acar buat yang seger-seger. Terus ayamnya. Berarti seharian masak ya ini. Kasihan. Demi Om Dali, coba. Terima kasih banyak ya. Khusus banget ini ngunjungin Frida. Ini tempenya. Suka tempe nggak? Suka dong. Sama ini Cabenya? cabai. Waduh, ini cabenya Mantap. pedes loh. Kerupuknya, ini kerupuk udang spesial. Nah, ini sekalian yang tadi mau ditunjukin Oh, apa ya? ini tempe chipsnya, keripik tempe yang kita produksi juga dan kita perkenalkan di Cape Town. Jadi ini kita buat juga tempe segarnya dan keripik tempenya kita juga produksi sendiri. Mau coba? Atau nanti? Nanti, soalnya ini pasti kenyang. Pasti kenyang. Ini cemilannya mau boleh. risol kampung. Aduh, risol kampung juga Risol sampai. kampung, lalu ada lumpia ayam. Waduh, penuh. Saya Om Dali nggak pernah lihat makanan jadi. Yuk kita mulai. Saya makan dulu ya. Silahkan, selamat makan. Jangan nungguin kita. Kita udah Dingin. Om Dali udah lapar banget. lapar banget. Iya, udah kebayang mana Frida masaknya emang lama banget lagi. Bismillah. Bismillah. Pas ya dia di sun shining. Iya. Kan biar dapet ini. Iya, cahayanya biar dapet. Bagaimana pendapat Anda? Hah? Kayak di TV ya. Bagaimana pendapat Anda? Enak ya. Ini sambal bawang atau sambal teri? Dua-duanya. Coba. Ya, testing. Mana il est habitué? Ini sambal Sambal teri. teri, sambal Sambal bawang. bawang. Cobain pakai sambal teri dulu. Vous sentez les anchois là? Le goût des anchois? What do you think of the beef? Very nice. So now you regret that you eat earlier, huh? Ini risol kampung ya? Iya. Bedanya apa sama risol biasa? Isinya doang. Isinya aja sih, istilah aja sebenarnya. Pasti ya. Ayo. Risol kampung harus ayam. Ini kok bisa tanam sendiri ya? Kebetulan cocok Kelihatan nggak? tanahnya. Ada biar macam-macam tuh kelihatan. cabenya. Cabai rawit. Ini dari Indonesia apa? I think that is yes. So we brought the dried one And you and then we plant it. plant it there. Ya. Sebelah Nice. sana, sebelah sana. This is my favorite. Oh, really nice. No. Ada dua macam sih, itu, tapi nggak tahu itu yang pedas atau ada yang pedas banget. Pedas banget ini. Beda. Tapi pedas yang enak ya. Beda ya. Yeah, together. Must be together. Ini yang kamu bilang your favorite ya? Ya, tempe. Best seller di sini. Mulai bestseller ya. Mulai best seller ya. Karena kita rajin memperkenalkan tempe. Ini beneran ya. Saya tadi pas bikin opening of the video, saya bilang mau kenalan sama orang Indonesia entrepreneur. Soalnya saya ngerasa ini ceritanya kayak bener-bener entrepreneur gitu, hebat orangnya. Jauh-jauh dari negaranya, terus mau perkenalkan makanan Indonesia, mau perkenal negara gitu lewat makanan. But for Indonesian it's rice. If they don't eat rice,
then they're not happy. Yeah. Not only that, but they don't feel satisfied. Like istri saya kalau nggak makan nasi Kayak masih ada yang kurang. kurang gitu. Padahal porsinya segede gajah gitu. Same. Something missing in your life. Nah ini rendang spesial berarti ya. Karena South Africa kan terkenal dengan ini ya daging yang kualitasnya kayak bagus banget gitu. Berapa lama masaknya? Cepet, nggak seperti daging di Indonesia. gitu. 3-4 hours done. Because they are so 4 hour, tender. 4 jam. Iya, 3-4 jam. Oh karena dagingnya udah Karena lembut. dagingnya itu udah lembut, udah banget bagus ya. kualitasnya, nggak keras gitu kan. Nggak seperti di Indonesia. Dan some of the daging di Indonesia yang untuk dibuat rendang itu kan daging kerbau ya. Jadi keras gitu. Kita audiensnya kan And the fun part is now we can luas. more. Ada yang bisa makan pedas, ada yang nggak bisa sama sekali. Jadi ya sudah kita main aman aja, nggak dikasih cabai sama sekali. Jadi makanya kita sediain cabai di depan. Bagi yang suka pedas silahkan, ini ada cabai. Nanti kalau penasaran ambil aja coba gitu. Iya. Jadi kita selalu sediain kalau pas lagi jualan ada cabai di depan. Kita buat makanan semua mild. Jadi anak-anak pun bisa makan. Ini kan termasuk pinter marketing ya. Iya. Mulai pertama kali itu nyoba jualan itu 2013. 2013 pertama kali itu pakai tenda, gelar meja, nyoba jualan, memperkenalkan makanan Indonesia. Karena ya sebenarnya di Cape Town itu kan historically-nya ada dengan Indonesia, tapi mereka nggak tahu rootnya itu dari Indonesia gitu. Jadi gimana caranya untuk lebih memperkenalkan root mereka? Ya paling gampang lewat makanan kan? Iya betul sekali nih. Paling gampang gitu. Buat kita sih happy ya, kesenangan, kepuasan sendiri gitu loh. Bisa mempromosikan negara kita di negara lain gitu, apalagi di negara yang entah berantah yang nggak ada. Iya. Maksudnya yang itu dia. minim komunitas Indonesianya. Nah, gitu itu kan, dia yang seperti saya di mikir Belanda. benar-benar hebat gitu, berani orangnya. Iya, memang pas awal-awal, aduh bisa nggak ya, ini kan, tapi ya sudah udah niat gitu loh, aku pasti bisa gitu. Ya memang perjalanan liku-likunya panjang gitu. Bismillah aja gitu. Ya yang penting percaya, confidence, But it's very good when you done the deal. selalu ada jalan. Saya juga sih niatnya mau buka restoran di Tunisia nanti. Iya, why not? Jadi saya Om Dali There's no cari inspirasi gitu. Iya, jadi memang But what is good when you risk like that? apapun ada resikonya ya, tapi kan resikonya juga resikonya harus kita ukur gitu. Be realistic juga gitu. Hebat beneran. Saya ambil porsi besar ya, jadi kenyang. Kenyang harus. Nanti bungkus Bungkus. buat di hotel. Asik. Jadi minimum 20 porsi. 10 porsi. 10 porsi. Ya. Nanti Terus bisa diangkat. acara ulang tahun, acara ulang apa gitu? tahun, acara biasanya pernikahan, terus corporate events. Kalau seumpamanya akhir tahun kan banyak perusahaan yang mengadakan pesta buat staff-staffnya. Itu biasanya kita juga diundang untuk yang 100 porsi, ada yang 200, ada yang 300 porsi. Tergantung sesuai permintaan mereka mau kita cater berapa porsi. Musim sibuk kita itu mulai dari awal Oktober sampai dengan akhir April ini. Itu kita back to back events, musim cari duitnya. Food trucknya manggungnya sering gitu di periode itu. Berarti ntar lagi musim jalan-jalan Nanti ini. ya musim dingin itu musim istirahat kita. So, tadi kan Om Dali udah nyobain tempe mendoan kita kan. Nah, tempenya ini kita produksi sendiri. Selain tempe segar, kita juga produksi keripik tempe. Keripik tempe kita namain ya tempe chips.
Di sini kita ada 4 rasa yang kita produksi. Yang ini klasik, original, seperti kebanyakan rasa di Indonesia. Lalu kita buat rasa bawang. Dan ini rasa kunyit. Tapi jangan salah, rasa kunyitnya itu nggak rasa kunyit-kunyit banget, but very nice. Kebetulan tadinya nih pas kita develop rasa ini agak pesimis juga sih, tapi kesini-sini ini malah lebih populer dibanding Jadi lebih bestseller. ya, jadi lebih best seller. Dan yang terakhir ini ya sebenarnya untuk nambah-nambahin aja sih, karena kan kita Indonesia ya, jadi kayaknya kurang gitu kalau nggak ada yang pedes-pedes. Jadi ini yang rasa pedesnya. Nah berarti snacks ini bisa ketemu cuma di Cape Town doang atau di seluruh South Africa? Saat ini distribusi kita memang fokusnya masih di Cape Town ya, karena kan memang butuh waktu untuk memperkenalkan produk baru gitu. Jadi fokus kita sementara masih di Cape Town, dan kota keduanya kita bisa temukan di Johannesburg. Nah ya sekarang si Om Dali mau cobain kue lapis yang agak spesial ya. Iya, betul. Spesial gara-gara apa ini? Karena kita kue lapisnya ini kita buat sedikit modifikasi ya, nggak seperti kue lapis kebanyakan di Indonesia yang layernya tuh sampai 30 gitu. Oh ya ini dikit ya Yang nih. ini layernya kita buat ya minimal, tapi rasanya juga nggak kalah lah dengan rasa kue lapis di Indonesia. Ini kita adaptasi dari resep kue lapis Belanda yang dinamakan spekkoek. Spekkoek. Iya, betul. Jadi rasanya itu lebih berempah ya. Kalau kue lapis Indonesia kan rasanya rasa gurih-gurih telur, margarin gitu. Kalau ini kita pakai resepnya itu pure butter dan rempah-rempah seperti cinnamon, kapulaga, terus cengkeh. Jadi memang lebih berempah rasanya. Dan nggak terlalu manis ya? Nggak terlalu manis, betul. Karena orang sini Enak juga, banget. Suka ya orang lokal ya? Suka. Dan kebetulan juga customer kita kebanyakan orang Belanda di sini. Dan oleh karena itu kita adaptasi kue lapisnya sesuai dengan selera mereka. Pintar. Dan orang Belanda kan memang dia familiar dengan masakan Indonesia ya. Banyak yang nanya sih, kenapa kita namakan Bali Food Truck? Sebenarnya alasan utamanya adalah everybody knows Bali gitu. Jadi it's a pure business decision untuk kita lebih mudah memperkenalkan Indonesia. Apa ya yang orang-orang sini itu udah tahu gitu loh. Jadi that's why kita namakan food truck kita Bali Food Truck. Nah, dari Bali Food Truck itu kan orang jadi penasaran gitu loh. Oh, I know Bali. And then mereka penasaran datang ke kita and engage conversation, dan dari situ kita mulai memperkenalkan bagian Indonesia yang lebih luas gitu. Jadi kita semata-mata untuk narik orang dulu nih untuk datang ke kita. Once they come to us, then we start the conversation and mulai memperkenalkan bagian-bagian Indonesia yang lainnya. So that's the reason why kita berharap semoga cerita kami menjadi inspirasi untuk teman-teman di Indonesia. Dan terima kasih banyak Om Dali udah jauh-jauh ngunjungin kita di Cape Town di ujung benua Afrika Selatan. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, di lain kesempatan, entah itu di Indonesia atau di Cape Town. Pas lagi berkunjung ke Cape Town, come find us. Or you can follow us in our social media, Facebook, Instagram untuk ngikutin cerita kami di sini. Namanya Bali Truck SA. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman lihat nih, si Om Dali dapat 3 bungkus nih. Jadi malu nih rasanya.
Terima kasih banyak ya beneran. Sama-sama, selamat menikmati. Si Om tadi cuma datang mau cobain sebentar, taunya bawa bungkus 3 coba. Ya udah, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu Om Dodi. Udah, teman-teman, sampai ketemu lagi juga ya. Assalamualaikum.